Selamat pagi anak-anak, entah pagi, entah siang, atau entah sore kalian mendengarkan video dari Miss akan berusaha membantu kalian untuk belajar karena ini penting untuk pelajaran di kelas 6 nantinya. Karena ketika kamu ujian di kelas 6, materi ini sering keluar dalam ujian nasional maupun ujian sekolah. Jadi kalian betul-betul harus simak. Miss akan berusaha menjelaskan secara pelan-pelan. Kamu boleh nanti di rumah diulang-ulang. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bumi dan alam semesta di sekitar bumi. Bumi itu adalah planet yang kita tinggali. Kita harus tahu sejarahnya bagaimana, apakah bagian-bagian dari bumi itu bagaimana. Bumi sendiri adalah salah satu planet dari ke-9 dari ke-8 planet yang ada. Dulu planet berjumlah 9, kemudian ada satu yang kemudian tidak dikelompokkan menjadi planet lagi, tapi itu nanti ceritanya di kelas 6. Sekarang kita akan lihat bumi sebagai planet ketiga dan satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia dan makhluk lainnya. Nah, bumi berbentuk bulat seperti bola dan ciri-cirinya adalah berwarna biru, di mana bumi ini mempunyai lapisan-lapisan. Miss akan sebutkan dari lapisan yang paling dalam, yaitu lapisan inti bumi bagian dalam, kemudian inti bumi bagian luar, kemudian ini adalah mantel bumi, kemudian kerak bumi. Nah, sebenarnya kerak bumi itu terdiri dari dua bagian, kerak bumi bagian dalam, ini di dalamnya, dan kerak bumi bagian luar, artinya permukaan bumi. Nah, disinilah makhluk hidup tinggal, manusia, tumbuhan, hewan bertempat tinggal di sini. Oke, kalau kita kelupas seperti kamu mengelupas buah jeruk, kita akan mulai dari inti bumi bagian dalam, kemudian inti bumi bagian luar, kemudian mantel bumi, ini yang paling tebal di antara lapisan-lapisan lainnya. Nah, kemudian kerak bumi bagian dalam, ini anak-anak. Kemudian kerak bumi bagian luar, yang tadi disebutkan bahwa di sini adalah tempat makhluk hidup tinggal, ada tumbuhan, hewan juga manusia. Nah, kita lihat inti bumi bagian dalam ini terdiri dari besi dan nikel yang padat. Nih, kalau kita lihat ada besi dan nikel yang padat. Kemudian kita menginjak lapisan berikutnya yang tadi disebutkan inti bumi bagian luar terdiri dari besi dan nikel, tetapi yang cair. Kalau kamu lihat sampai besi dan nikel yang padatnya atau inti bumi bagian dalamnya tidak terlihat tertutup. Kemudian kita lihat lagi, mantel bumi itu terdiri dari apa? Dari mineral silika. Jadi kalau kita ulang adalah inti bumi bagian dalam terdiri dari besi dan nikel yang padat, kemudian besi dan nikel yang cair, kemudian ini terdiri dari mineral silika. Kerak bumi bagian dalam anak-anak terdiri dari apa? Terdiri dari batu-batuan. Bukan hanya ini saja batu-batuannya, banyak. Ini adalah salah satu contoh dari beberapa batuan yang ada di dalam kerak bumi. Kemudian batu-batuan ini akan mengalami pelapukan. Anak-anak, pelapukan itu adalah proses penghancuran. Cuma bedanya apa pelapukan dengan penghancuran? Kalau penghancuran itu waktunya sekejap dihancurkan, tetapi kalau pelapukan memerlukan proses yang lama. Mungkin batuan yang begitu besar menjadi batuan kecil, batuan sedang, kemudian batu sedang menjadi batuan kecil,
batuan kecil jadi kerikil, kerikil jadi kemudian jadi pasir, pasir kemudian jadi tanah, dan tanah menjadi debu. Nah, ini adalah kerak bumi, gambaran dari kerak bumi kita dari luar sampai ke dalam. Tadi kan sudah mengatakan bahwa kerak bumi bagian dalam terdiri dari berbagai batuan. Ada batu besar, ada batu kecil, dan sebagainya. Kenapa kita bisa menemukan di kerak bumi bagian atas atau bagian luar? Karena lapisan-lapisan ini terkikis. Terkikis oleh apa? Terkikis bisa oleh angin, bisa juga terkikis oleh air hujan. Kenapa bisa terkikis? Karena tidak ada tumbuhan. Jadi peran tumbuhan di sini sangat penting, anak-anak. Kenapa? Karena akar-akar tumbuhan ini akan mengikat tanah dari tanah lapisan atas, dari tanah lapisan tengah, kemudian lapisan bawah. Jadi kalau banyak tanaman di sini, tanaman akan akar-akar ini akan mengikat tanah untuk tidak mudah hanyut dibawa oleh air maupun angin. Oleh karena itu, tumbuhan punya peran penting untuk menjaga kelestarian tanah. Jadi jangan kita menebang tanaman. Lapisan yang paling atas ini sering orang sebut dengan lapisan humus. Lapisan humus ini paling subur di antara lapisan-lapisan yang lain karena mengandung bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik seperti apa? Misalnya hewan meninggal, hewan mati di situ, kemudian mengalami pembusukan. Nah, proses pembusukannya itu mengakibatkan lapisan atasnya menjadi subur. Atau mungkin sisa-sisa sayur yang daripada dibuang menjadi sampah, kita bisa campur dengan tanah paling atas, nah itu menjadi pupuk organik. Pupuk organik kalau bercampur dengan tanah itu akan menjadi yang namanya tanah humus. Ciri-cirinya itu hitam. Ini lapisan tengahnya juga lapisan tanah yang subur, tapi tidak sesubur lapisan atas. Kemudian kalau lapisan yang sudah di bawah, ini lapisan bawah, ini lapisan tanah yang kurang subur sebenarnya. Maka hati-hati, jangan sampai lapisan ini menjadi terkikis kemudian hilang. Nah, yang bawah tadi sudah Miss katakan bahwa ini terdiri dari batu-batuan. Ini adanya di kerak bumi bagian bawah atau kerak bumi bagian dalam juga boleh kita sebutnya. Jadi sekali lagi, kenapa dia bisa sampai ke permukaan bumi atau sampai ke kerak bumi bagian atas? Karena lapisan-lapisan ini terkikis. Proses pelapukan atau penghancuran ada 3, disebabkan oleh apa? Itu ada 3. Pertama, kita kenal adalah pelapukan fisika. Kalau kita tanya apa sih pelapukan fisika? Adalah penghancuran batuan disebabkan oleh 3. Bisa dari angin, batuan itu hancur, kemudian bisa dari hujan, lama-lama pecah, kemudian bisa dari suhu panas, suhu dingin, suhu panas pada waktu siang hari, suhu dingin pada waktu malam hari, mengakibatkan batu pecah. Kenapa bisa? Karena pada siang hari ketika suhu panas, batuan memuai. Memuai itu berarti bertambah besar, walaupun kita tidak bisa mengindrakan atau tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kemudian pada siang hari ketika suhu dingin, dia mengalami penyusutan. Jadi memuai, menyusut, memuai, menyusut, mengakibatkan batu-batuan pecah. Nah, ini buktinya, anak-anak.
seperti ini yang dikatakan tadi, batuan besar bisa menjadi batuan sedang, nanti ini bisa pecah lagi seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari pelapukan fisika. Pelapukan fisika tadi sebagam oleh 3 ya, oleh hujan, angin, dan suhu. Pelapukan yang kedua adalah pelapukan biologi. Pelapukan biologi adalah pelapukan yang disebabkan karena akar tumbuh-tumbuhan. Dia bergerak, kemudian bisa memecahkan lantai di sekitarnya, bisa memecahkan aspal dan sebagainya. Ini akar yang besar. Nah, ada juga yang orang tidak sangka-sangka adalah akar dari tumbuhan lumut. Ya, kita sebut rhizoida. Karena kecil, halus, tetapi dia bisa memecahkan batuan. Bagaimana dia bisa memecahkan batuan? Karena dia mengeluarkan zat asam dari setiap bulu-bulunya. Zat asam ini yang membuat batu menjadi pecah. Ini adalah salah satu contohnya, itu batuan pecah karena terdorong oleh akar-akar tanaman. Dan ini lumut. Lumut sepertinya tumbuhannya halus, mudah dihancurkan. Misalnya kalau kalian lihat di kamar mandi itu ada lumut di sela-sela lantai, itu mudah disikat, dihancurkan. Tetapi kamu tahu kekuatan lumut, kalau dia sudah menyatu seperti ini, akar-akarnya kemudian mulai mengeluarkan zat asam, dia bisa memecahkan batuan-batuan ini. Oleh sebab itu kalian jangan heran kalau tembok-tembok rumah, di kamar mandi yang lembab kemudian ditumbuhi lumut yang warnanya hijau-hijau, kemudian tidak dibersihkan, itu bisa memecahkan tembok kamar mandi, dinding-dinding kamar mandi. Tumbuhan lumut ini sering juga disebut sebagai tumbuhan perintis atau tumbuhan pelopor, karena dia satu-satunya tumbuhan yang bisa hidup di atas batuan. Yang ketiga adalah pelapukan kimia. Anak-anak, pelapukan kimia ini sering disebut orang sebagai karat atau perkaratan, atau sebut juga dengan istilah korosi. Jadi jangan bingung kalau ada orang mengatakan perkaratan, korosi itu pelapukan kimia. Ini adalah perkaratan, ini terjadi bukan pada batuan tapi terjadi pada besi atau logam. Karena logam itu banyak dan terutama besi. Besi yang seperti ini bisa berkarat dan berkarat seperti ini. Nah, perkaratan itu disebabkan karena ada 3, kelembapan udara, kemudian dan air, kemudian yang kedua disebabkan oleh elektrolit dari hujan basah dan air laut. Nanti bisa akan terangkat satu persatu, dan dari permukaan logam yang tidak rata. Jadi 3 ini yang menyebabkan besi berkarat atau logam berkarat. Ini yang pertama yang disebutkan tadi, besi bisa berkarat kalau mengalami kelembapan. Jadi kalau tiang listrik misalnya berada di daerah yang lembab seperti ini, pasti mudah berkarat. Karena di dalam kelembapan udara itu ada 3 ini. Ada oksigen, ada CO2, dan ada air. 3 inilah yang disebut dengan kelembapan udara. Jadi kalau kita mengatakan kelembapan udara, di dalam udara yang lembab itu pasti ada oksigen, ada CO2, kemudian ada airnya. Ini yang menyebabkan besi berkarat. Bagaimana mencegahnya supaya tidak berkarat besinya? Besi dapat dilapisi cat, sehingga cat itu menghalangi oksigen, CO2, dan air menempel pada besi. Makanya dihalangi oleh cat. Berikutnya anak-anak, ini yang adalah faktor kedua yang tadi disebut elektrolit. Disebabkan karena hujan asam. Elektrolit itu hujan asam.
Hujan asam itu apa sih? Adalah hujan seperti biasa yang jatuh dari langit, jatuh dari awan, nanti akan terangkat pada siklus air. Jadi ketika hujan turun, air hujannya itu bercampur sebelum jatuh ke permukaan bumi, itu bercampur dengan gas-gas beracun yang berasal dari industri atau pabrik-pabrik yang didirikan itu. Mesin-mesinnya kan menggunakan solar, kadang-kadang menggunakan premium. Kalau dia menggunakan mesin diesel pasti kan diisi dengan solar. Nah, hasil dari pembakarannya adalah asap-asap seperti ini, dan ini semuanya adalah gas beracun. Dalamnya ada CO2, NO2, kemudian ada SO2 dan sebagainya, atau boleh kalian katakan gas-gas beracun. Sehingga hujan tersebut, air hujan yang jatuh itu adalah air yang tidak sehat. Ketika jatuh kemudian ada besi, misalkan banyak besi di situ, kemudian bercampur dengan hujan asam ini, pasti akan cepat berkarat. Itu yang disebut dengan hujan asam. Nah, hujan asam, selain hujan asam tadi kan disebabkan oleh elektrolit. Nah, elektrolit itu disebabkan karena hujan asam. Nah, ini adalah air laut. Jadi kalau kalian ada yang menyebutkan bahwa pelapukan disebabkan karena elektrolit, nah itu berarti sebabnya karena kalau nggak hujan asam atau sebabkan karena garam. Air laut banyak mengandung garam, sehingga kapal-kapal ini mudah sekali berkarat seperti ini. Yang ketiga, perkaratan besi atau besi yang berkarat itu akan lebih cepat jika permukaannya tidak rata seperti ini. Kalau rata, kenapa tidak cepat berkarat? Karena yang menempel misalnya air atau misalnya hujan asam, dia akan cepat turun ke bawah. Sedangkan kalau tidak rata, nanti akan tinggal di sela-sela ini. Nah, itu yang menyebabkan dia kan akan tinggal, dan itu yang menyebabkan cepatnya besi berkarat. Ya anak-anak, setelah selesai tentang pelapukan, jangan lupa disebutkan sekali lagi bahwa pelapukan itu ada 3, ya. Pelapukan fisika yang disebabkan oleh hujan, disebabkan oleh angin, dan disebabkan oleh suhu. Kemudian pelapukan biologi yang disebabkan oleh akar-akar tanaman, dan kemudian yang ketiga adalah pelapukan kimia atau sering disebut sebagai perkaratan. Sekarang setelah bumi, kita akan lihat itu adalah bagian terjadinya lapisan-lapisan yang ada di bumi. Sekarang lapisan bumi, karena planet ini adalah tempat tinggal dari semua makhluk, maka Tuhan melindungi bumi kita untuk menjaga supaya makhluk hidup yang ada di bumi bisa tetap hidup. Nah, bagaimana Tuhan memberikan perlindungan? Dengan memberikan gas-gas yang disebut dengan atmosfer. Gas ini bergerak, atmosfer itu bergerak untuk mengelilingi bumi kita dengan sangat cepat. Gas-gas itu terdiri dari 5. Ini sudah kamu pelajari, tapi misalkan ulang sekali lagi karena ini penting. Mulai dari dalam adalah troposfer, kemudian stratosfer, kemudian mesosfer, kemudian termosfer, kemudian eksosfer. Untuk apa sih atmosfer ini sebenarnya? Nah, atmosfer ini untuk melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa. Karena setiap hari di luar angkasa itu adalah benda-benda, mungkin bisa asteroid, kemudian ada planetoid, kemudian ada galaksi, ada bintang-bintang, ada meteor, ada komet yang bergerak tidak beraturan, sehingga mereka tiap menit, tiap detik itu memungkinkan terjadinya tabrakan.
Kalau benda-benda luar angkasa ini bertabrakan, pecahan dari tabrakan tersebut memungkinkan masuk ke dalam bumi kita. Tetapi jika ada atmosfer, batu-batuan ini akan ikut bersama atmosfer mengelilingi bumi kita, terus terkikis, lama-lama habis. Nah, itu gunanya atmosfer, untuk melindungi bumi kita dari jatuhnya benda-benda luar angkasa. Kemudian yang kedua, untuk melindungi bumi kita dari sinar ultraviolet. Jadi setelah lapisan troposfer itu, kalau kita lihat di sini sebelum ke stratosfer itu ada lapisan biru, sini itu ada satu lapisan lagi adalah lapisan ozon. Lapisan ozon inilah sebagai filter, sebagai penyaring sinar ultraviolet supaya tidak membahayakan makhluk hidup yang tinggal di bumi atau di kerak bumi. Kemudian menjaga suhu bumi supaya manusia tetap bisa melangsungkan kehidupannya, supaya tetap hidup. Bagaimana caranya? Atmosfer ini sebagai selimut atau pelindung bumi. Jadi ketika panas, karena matahari itu selain menghasilkan cahaya juga menghasilkan panas. Cahaya tadi disaring oleh lapisan ozon, kemudian panasnya bagaimana? Panasnya juga disaring oleh lapisan ozon sama yang ada di atmosfer. Ketika disaring, panasnya memungkinkan manusia bisa bertahan hidup di bumi kita. Jadi jangan sampai kayak Merkurius misalnya, karena atmosfernya tipis, Merkurius bisa 400 derajat Celcius kalau pada siang hari. Nah, begitu panasnya masuk anak-anak, pada malam harinya atmosfer ini menjaga supaya suhunya tidak keluar, sehingga pada malam hari tidak terlalu dingin, karena lapisan atmosfer itu seperti selimut bumi, seperti kamu tidur diselimuti bed cover. Nah, itu memungkinkan kita tetap hangat pada malam hari. Jadi Miss ulang sekali lagi bahwa guna dari atmosfer adalah pertama, melindungi bumi kita dari jatuhnya benda-benda langit, kemudian melindungi bumi kita dari sinar ultraviolet, kemudian melindungi bumi kita menjaga suhu bumi supaya makhluk hidup dapat hidup. Ini yang kita bahas tadi, anak-anak, lapisan ozon. Kenapa Miss bahas ini? Karena saat ini lapisan ozon yang merupakan penyaring atau filter bagi sinar ultraviolet, bagi panasnya matahari yang sampai dan masuk ke bumi kita, makin lama lapisan ini makin menipis. Bahkan banyak sekali timbul titik-titik atau rusak, atau orang sering mengatakan black hole, lubang-lubang hitam di lapisan ozon karena rusak, mengalami kerusakan. Ini cukup berbahaya bagi bumi kita kalau ini terus berlangsung. Misalkan perlihatkan, nah, bumi kita seharusnya tampak hijau. Ketika tahun 2014 kita melihat bahwa itu sudah lapisan ozonnya sudah rusak. Ya, ketika foto dari satelit 2015, kemudian 2016, 2017, 2018 dan 2019 ini makin melebar. Bisa nggak diperbaiki lapisan ozon? Lapisan ozon tidak bisa diperbaiki, tapi kita bisa mencegah agar tidak rusak lebih parah. Memperlihatkan lapisan ozon rusak karena apa? Karena adanya pemanasan global. Anak-anak, ini disebut juga efek rumah kaca. Efek rumah kaca.
Bagaimana prosesnya seharusnya? Anak-anak ini lihat ya, ini lapisan ozon. Matahari ketika panasnya masuk, ada yang langsung diserap oleh atmosfer masuk ke dalam bumi, ada juga ini langsung diserap masuk ke dalam lapisan atmosfer, terutama lapisan ozon, diserap di situ. Ada juga yang tembus sampai ke bumi kita. Ada juga yang memantul, jadi nggak masuk ke, jadi di atmosfer, jadi panasnya ke atmosfer kemudian mantul ke luar angkasa. Nah anak-anak, panas yang diserap oleh lapisan ozon ini berguna pada saat malam hari yang tadi Miss cerita. Ketika malam hari udara dingin, tetapi karena panas sudah diserap oleh lapisan atmosfer, kita menjadi hangat. Seharusnya seperti itu efek rumah kaca. Tetapi anak-anak, kenapa bumi kita menjadi begitu panas, makin lama menjadi panas? Karena hutan ditebang sehingga CO2 yang tadi menembus bumi kita tidak ada yang menyerap. Biasanya diserap untuk peristiwa fotosintesis oleh tumbuh-tumbuhan. Karena ini banyak ditebang, jadi CO2-nya tidak terserap. CO2-nya tidak terserap, akhirnya lari ke atmosfer. Diserap di sini juga. Jadi panas yang seharusnya cukup karena di dalam bumi tidak ada tumbuhan yang merap CO2, maka CO2 semuanya keluar dan diserap di sini. Sehingga kamu bayangkan kalau kamu tidur, selimutnya berlapis-lapis di sini. Ditambah lagi polusi udara dari asap pabrik, itu kan mengandung gas-gas beracun. Ditambah lagi dengan pemakaian mobil-mobil yang sudah cukup banyak, tambah seperti itu, sehingga semuanya terserap di sini. Jadi kayak seperti pakai pakaian atau selimut yang tebal berlapis-lapis. Terus apa nih CFC? Ini yang dikeluarkan, gas yang dikeluarkan oleh AC, alat pendingin. Tidak berbahaya buat manusia, tetapi berbahaya untuk lapisan ozon. Ini bisa merobek lapisan ozon, gas-gas ini. Hairspray juga sama. Jadi nggak berbahaya buat manusia, tetapi dia bisa merusak lapisan ozon kita. Sehingga lapisan ozon yang seharusnya membantu kita, melindungi kita dari cuaca yang dingin pada malam hari, karena banyak gas-gas beracun di sini, menimbulkan pemanasan global. Global itu artinya seluruh di dalam bumi kita. Jadi kamu bisa umpamakan kalau kamu seharusnya memakai selimut cuma satu lapis aja, itu enak kan, kita tidurnya hangat. Tetapi kalau berlapis, nah seperti gas-gas yang ada di sini, itu akan menimbulkan panas. Kita akan gerah, merasa kegerahan. Itu yang terjadi sekarang ini. Ditambah lagi dengan gas-gas seperti yang tadi Miss katakan, gas-gas beracun yang dikeluarkan oleh industri lewat kendaraan bermotor, kemudian gas CFC, pemakaian yang terlalu berlebihan, membuat lapisan ozon kita makin lama makin tipis. Itu sehingga tidak mampu, kalau sudah rusak ya lapisan ozon tidak mampu menyaring sinar ultraviolet, atau tidak mampu lagi untuk mempunyai daya untuk memantulkan panas. Itu yang terjadi dalam pemanasan global. Belum lagi kalau udah begitu panas dalam bumi kita, itu akan berpengaruh kepada gunung-gunung es yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Mereka akan mencair sehingga cairannya memenuhi seluruh laut, sehingga permukaan air laut bertambah tinggi. Itu belum hujan. Ditambah kalau nanti musim penghujan, makanya sering banjir, karena pada dasarnya permukaan air lautnya sudah
Nah, anak-anak terangkan sampai di situ dulu. Nanti soal daur air kita ketemu lagi di video berikutnya. Tolong anak-anak pelajari. Kamu boleh simpan pertanyaan. Nanti kapan kita ketemu secara online, kamu boleh tanyakan materi ini saat ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat belajar dan God bless you. Bye.